pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Polri siagakan 1.000 personel Brimob Nusantara antisipasi gangguan keamanan di Papua pasca ditangkapnya Gubernur Papua Lukas NMB. Polda Papua terus kejar kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang. Kepala daerah banyak yang jadi tersangka korupsi, Kapolda minta bupati dan wali kota bekerja sesuai aturan. Kepolisian menyiagakan sebanyak 1.000 personel Brimob Nusantara yang siap dikirim ke Bumi Cendrawasih apabila terjadi peningkatan gangguan keamanan. Menurut Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri, 1.000 personel Mabes Polri tersebut belum terhitung personel Satuan Tugas Damai Kartens yang berjumlah 2 kompi Brimob. 2023 ini kan tahun politik. Tentunya di 9 titik ini menjadi titik kerawanan yang harus kita lakukan pengelolaan keamanan secara ekstra. Dan nanti ada dipersiapkan juga 1.000 lebih oleh Bapak Kapolri. Ini akan kita gunakan apabila eskalasi meningkat. Sehingga kita akan kelola dulu apa yang nanti dukungan awal ini untuk bisa membackup di 9 titik ini, memperkuat Polres penanganan wilayahnya. Ini terlepas daripada Satgas Damai Kartens dan nanti Rasaka yang sudah digulir sejak 1 Januari ini. Ya, 1.000 personil yang disiapkan oleh Bapak Kapolri itu di luar Satgas Damai Kartens yang sudah kita gelar dan Rasaka. Ya, apabila nanti ada meningkat situasi, tentunya itu akan kita minta untuk membantu Polda Papua. Matius berharap pemerintah daerah aktif melakukan pendekatan terhadap pihak yang berpengaruh di masyarakat. Kepolisian daerah Papua saat ini telah memetakan 9 daerah rawan konflik yang menjadi perhatian serius aparat keamanan. Sementara itu, upaya KPK untuk menegakkan hukum di Papua terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh adat dan masyarakat di Merauke memberi dukungan kepada KPK atas penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB terkait dugaan kasus gratifikasi. Mereka menilai penangkapan Lukas oleh KPK sudah tepat dan benar serta meminta para pihak menghormati proses hukum yang berlaku. Dengan ini mendukung upaya-upaya KPK dan Polri dalam rangka menegakkan hukum untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. Sangat mendukung dengan adanya langkah dari pemerintahan, kepolisian, dan KPK guna memberantas korupsi di tanah Papua sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Mendukung KPK dan Polri dalam menegakkan hukum untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. Mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, KPK, dan Polri dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat, serta mencerdaskan generasi muda Papua guna menggapai masa depan yang cerah. Mendukung KPK dan Polri dalam menegakkan hukum demi kesejahteraan rakyat. Para tokoh ini juga berharap KPK tidak gentar dan mundur dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya untuk memberantas korupsi di tanah Papua. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Kelompok kriminal bersenjata KKB belakangan semakin brutal. Selain meneror warga, dengan melakukan penembakan, KKB juga membakar fasilitas pemerintah seperti sekolah dan kantor. Menurut Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri, teror yang dilakukan KKB terjadi sejak akhir Desember 2021 hingga awal tahun 2023. Pada awal tahun 2023, kelompok ini kembali menembak dan membakar fasilitas pemerintah seperti gedung sekolah dan kantor Disduk Capil di Pegunungan Bintang. Matius mengatakan pihaknya telah mengambil langkah untuk menangani KKB secara serius, tegas, dan terukur. Memang di penghujung
Desember 2022 dan di awal Januari ini kita masih ada juga gangguan dari kelompok kriminal bersenjata, khususnya di Yaukimo ini sekali terjadi, dan ini berulang kali terjadi di Pegunungan Bintang. Tentunya dari pihak kepolisian daerah Papua kita telah mengambil langkah-langkah untuk bagaimana penanganan secara serius. Tentunya kita akan mengambil langkah penegakan hukum dengan tegas dan terukur. Di Pegunungan Bintang kita telah memperkuat dengan perkuatan dari Satgas Damai Kartens dan dari Satrimo Polda Papua. Saya memerintahkan sebagaimana arahan pimpinan di atas untuk kita melakukan langkah-langkah tegas terukur, dan ini tim setelah sampai di sana kita akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan untuk pengejaran terhadap para pelaku kekerasan bersenjata itu. Matius berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan aksi teror KKB. Ia juga meminta masyarakat agar menolak kehadiran kelompok ini karena mengganggu ketenangan masyarakat serta menghambat pembangunan di tanah Papua. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kapolda Papua mengingatkan para kepala daerah agar bekerja dengan baik untuk membangun wilayah. Irjen Matius Fakiri meminta kepala daerah agar mentaati asas serta ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ia mengatakan beberapa pimpinan daerah yang telah ditahan KPK menjadi peringatan bagi kepala daerah untuk selalu bekerja dengan jujur dan benar. Kita masing-masing saya berulang kali masing-masing yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, oleh negara untuk memimpin wilayah kita masing-masing, memimpin institusi kita masing-masing, harus mempunyai hati untuk mengelola taat asas akan ketentuan apa yang diberikan negara untuk membangun wilayah kita masing-masing, jangan disalahgunakan. Apabila disalahgunakan tentunya ada konsekuensi hukumnya kepada siapa saja. Tentunya hukum dia tidak tebang pilih. Dengan proses yang sudah dilakukan terhadap 3 kepala daerah, mulai dari Pak Gubernur, Bupati Mimika, Bupati Mamberamo Tengah, ini memberikan tanda bagi kepala daerah yang lain yang ada di Provinsi Papua khususnya. Dan sekarang sudah ada Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Akan sama halnya. Sehingga saya berharap ini bisa menjadi warning, mengingatkan kita para pejabat, pemimpin yang tadi saya sampaikan, yang diberikan amanah oleh Tuhan dan negara, untuk betul-betul memperhatikan wilayahnya, supaya apa? Kemakmuran, kesejahteraan itu bisa tercapai. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK karena diduga menerima gratifikasi dari seorang pengusaha terkait proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Menurut catatan KPK, Lukas NMB merupakan satu dari 22 gubernur dan 148 bupati atau wali kota yang ditangkap karena terseret kasus korupsi dan gratifikasi sejak tahun 2004 hingga 2022. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Merauke saat ini tengah memeriksa seorang warga asal Kampung Sota karena kedapatan membawa bungkusan berisi ganja di dalam tas ransel miliknya. Kasus ini terungkap ketika tersangka mengalami kecelakaan dengan sepeda motor tepatnya di depan Mapolres Merauke. Tersangka saat itu dalam keadaan mabuk bersama rekannya. Polisi yang curiga kemudian memeriksa tas ransel tersangka dan menemukan bungkusan plastik berisi ganja. Tersangka mengaku ganja tersebut dibeli dari seorang warga Papua New Guinea bernama Joseph John Kaize di perbatasan Sota. Yang bersangkutan mabuk akibat menghisap ganja, kemudian yang bersangkutan juga membawa barang bukti ya berupa ganja yang sedang dikemas di dalam bungkusan plastik bening. Ada 5 buah ya jenis ukuran agak besar dan 1 plastik berwarna hitam. Dari tangan tersangka, polisi menyita 5 bungkus plastik ganja, 1 buah ponsel dan sepeda motor. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepada Bapak Bupati yang telah
Kantor Bawaslu untuk 3 daerah otonomi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, diresmikan Sekretaris Bawaslu yang akan dipusatkan di Merauke. Labayoni selaku pelaksana tugas Sekjen Bawaslu RI mengatakan, saat ini Bawaslu masih terkendala dana, khususnya untuk 3 kantor Bawaslu yang baru di 3 DOB. Namun menurutnya Bawaslu tetap bekerja melengkapi sarana pendukung kantor Bawaslu yang baru, termasuk melengkapi karyawan yang akan bertugas di kantor Bawaslu. Kaitan dengan kebutuhan SDM, kami akan melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kita akan melakukan koordinasi untuk penambahan pegawai dan sarana-prasarana pendukung kaitan dengan kelancaran tugas-tugas yang kita akan lakukan bersama. Selanjutnya, sebelum saya tutup sambutan ini, ada pesan khusus yang saya perlu sampaikan dari Ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia kepada anggota Bawaslu Provinsi yang diberikan mandat. Dengan diresmikan Bawaslu 3 daerah otonomi baru ini, maka seluruh aktivitas pelayanan mulai dilakukan di kantor sekretariat untuk mempersiapkan proses dan tahapan pemilu serentak 2024. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bertatap muka dengan Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Manokwari. Pertemuan berlangsung di Makodam Kasuari dan dihadiri penjabat Gubernur Papua Barat. Kapolri dan Panglima TNI mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua pejabat ini juga menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan di tanah Papua. Ketua Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat Maksi Nelson Ahoren mengatakan siap membantu pemerintah untuk mengantisipasi konflik di Papua. Ia berharap agar pemerintah juga melibatkan tokoh masyarakat untuk menuntaskan persoalan di Papua. Yang hari ini, yang kemarin kami sudah pernah sampaikan bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah pendekatan adat dan pendekatan kekeluargaan. MRP pada prinsipnya pada saat sudah menyampaikan bahwa kami siap membantu apabila kami diminta untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat yang ada di daerah-daerah hari ini konflik, seperti di daerah Bintuni dan Tambrong, seperti itu. Kami minta ruang itu, kalau kami diberikan kesempatan untuk sama-sama untuk nantinya membantu TNI Polri, kenapa tidak? Bagaimana yang kami pikirkan hari ini supaya jangan rakyat kita yang korban. Mas tadi disampaikan tadi bahwa hari ini ada masyarakat yang sampai sekarang ini kan masih ada di luar sana, masih ada di sana. Nah, sekarang kan tugas kita bukan hanya tugas TNI Polri saja, tapi tugas semua masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat. Sementara itu di Kabupaten Kepulauan Yapen, Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada 3 Laksamana Pertama Tunggul berkunjung ke Kota Serui. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Bintang 1 ini membesuk 2 korban laka laut di Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan kedatangannya ini untuk meyakinkan proses evakuasi bagi para korban laka laut dan memastikan pencarian 1 korban yang hingga kini belum ditemukan. Saat ini kami mengerahkan 2 dari unsur Angkatan Laut, 2 KRI dan 1 pesawat udara. Angkatan Laut yang untuk KRI sendiri ada 2, seperti yang sudah dilihat bersama-sama sedang sandar di dermaga, yaitu KRI Dorang dan KRI Albacora. Kemudian pesawat udara sendiri adalah pesawat Kasa yang sekarang standby di Biak. Sampai dengan sejauh ini, perintah yang kami dapatkan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Muhammad Ali, melalui Panglima Koarmada 3, yaitu Laksamana Muda TNI Fansah, untuk melaksanakan perbantuan pelaksanaan SAR terhadap personil, baik personil dari Koramil maupun personil sipil yang on board di speed itu, supaya mudah-mudahan terevakuasi seluruhnya. Dari 14 korban, 13 sudah ditemukan dan 1 masih belum ditemukan. Pencarian korban sudah sesuai dengan SOP, yakni dilakukan selama 7 hari terhitung saat terjadinya kecelakaan. Tim SAR gabungan saat ini tengah mencari korban di lokasi tenggelamnya kapal yang mengangkut 14 orang tersebut. Edi Musahidin dan Eman melaporkan dari Manokwari dan Kepulauan Yapen.
Kodam 17 Cendrawasih menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, yang baru saja kembali ke kampung halamannya setelah 1,5 tahun mengungsi ke daerah lain akibat teror yang dilakukan KKB. Bantuan diserahkan Panglima Kodam 17 Cendrawasih di Base Ops Lanut Silas Papare, Jayapura. Bantuan sembako seberat 500 kg terdiri dari beras, mie instan, dan telur. Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan helikopter milik TNI. Berinisiasi untuk mengirimkan bantuan logistik. Nanti kita akan evaluasi bantuan logistik ini, berapa kira-kira yang jangka waktu yang harus kita berikan. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Pak Bupati, sehingga bagaimana tanggung jawab terhadap pengungsi ini merupakan tanggung jawab bersama. Saat ini yang mampu kita kirimkan karena keterbatasan sarana angkut heli, yaitu sejumlah 500 kg bantuan yang terdiri dari beras, kemudian Indomie dan Naraga. Ini sekali lagi merupakan upaya yang harus kita laksanakan, karena kita berharap pengungsi yang sudah kembali ini mereka bisa bertahan di rumahnya masing-masing, di kampungnya masing-masing, sehingga kehidupan sosial masyarakat yang ada di sana pelan-pelan bisa pulih kembali. Saat ini aktivitas warga Kiwirok mulai berjalan normal. Mustafa berharap pemerintah daerah memberikan perhatian agar masyarakat di Kiwirok bisa kembali pulih dari trauma. Saat ini sebagian masyarakat sudah menempati rumah sambil menunggu perbaikan yang dilakukan aparat TNI Polri. Kendati sudah aman, ratusan personel TNI Polri masih disiagakan di distrik Kiwirok untuk mengantisipasi teror KKB yang kerap masih terjadi. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Speedboat yang mengangkut 14 orang penumpang terbalik dihantam gelombang tinggi di perairan Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Kecelakaan ini menyebabkan 3 orang tewas. Tim SAR saat ini berhasil mengevakuasi 10 penumpang yang selamat setelah beberapa jam terombang-ambing di tengah laut. Tim SAR gabungan bersama warga masih mencari 1 penumpang lain yang hilang. Cuaca buruk masih terus melanda perairan Arafura di kawasan selatan Papua. Nelayan belum berani melaut untuk mencari ikan karena tinggi ombak mencapai 3 meter dan kecepatan angin mencapai 20 knot, sehingga membahayakan nyawa mereka. Perahu milik nelayan sudah 2 minggu hanya tertambat di pinggir pantai karena pihak berwenang belum memberikan izin untuk mencari ikan. Saat air laut surut, kesempatan itu digunakan nelayan untuk mencari ikan di pinggir pantai. Namun hasilnya sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk makan sehari-hari. Kebakaran di Pasar Parasentani, Kabupaten Jayapura menghanguskan puluhan kios dan lapak pedagang. Seorang pemilik lapak mengatakan api yang berasal dari sebuah kios itu dengan cepat membesar lalu merambat ke lapak lain. Pemilik lapak berusaha menyelamatkan barang yang masih bisa dibawa. Dua jam kemudian api akhirnya bisa dipadamkan berkat bantuan mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil bom air milik Polres Jayapura. Berselang sehari, kebakaran juga melanda ratusan lapak pedagang dan ruko di Pasar Yotefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Api sulit dipadamkan sehingga cepat membesar dan menghanguskan lapak pedagang yang terbuat dari kayu. Kurang lebih 2 jam, kemudian api akhirnya padam.
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK di sebuah rumah makan di Kota Raja, Kota Jayapura. Usai diringkus, NMB langsung dibawa ke markas Brimob Polda Papua, Kota Raja, untuk diperiksa. Penangkapan gubernur oleh KPK mendapat respon dari pendukungnya yang menyerang polisi di depan Makobrimob dengan batu dan panah. Bentrokan sempat terjadi beberapa saat, hingga akhirnya polisi berhasil memukul mundur sejumlah pendukung Lukas NMB. Tak lama kemudian, Gubernur Papua dibawa tim KPK ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Gubernur kemudian diterbangkan ke Jakarta melalui Base Ops Lanut Udara menggunakan pesawat Trigana Air yang disewa oleh KPK. Kelompok kriminal bersenjata KKB terlibat baku tembak dengan aparat keamanan di Jalan Kadibing, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam insiden tersebut, 3 anggota Polres Pegunungan Bintang terluka, yakni Bribtu Franciscus Ronsumbre, Ibda Jainuddin, dan Brigpol Freying. Ketiga korban masih dirawat di RSUD Oksibil. Kapolres meminta masyarakat tidak perlu cemas karena polisi menjamin keamanan di lokasi dengan meningkatkan patroli. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan dibakar kelompok bersenjata. Teror membakar bangunan pemerintah sudah sering dilakukan KKB untuk menciptakan ketakutan warga. Selain membakar kantor Dukcapil, kelompok bersenjata juga melepaskan sejumlah tembakan ke perumahan warga, sehingga membuat warga ketakutan dan mengamankan diri ke Mapolres Pegunungan Bintang. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Kali ini mereka kembali menembak pesawat jenis karavan milik maskapai Ikaros dan membakar sekolah di Pegunungan Bintang. Pesawat Ikaros yang terbang dari Bovendigul tujuan Oksibil ditembak kelompok kriminal bersenjata di Bandara Oksibil saat pesawat hendak mendarat. Pesawat ditembaki dari arah ujung bandara sehingga menyebabkan pesawat gagal landing dan memilih kembali ke Bovendigul. Dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa bekas tembakan di badan pesawat. Selain menembak pesawat, kelompok bersenjata juga membakar gedung SMK Negeri 1 Oksibil. Tidak ada korban dalam pembakaran tersebut karena siswa dan guru masih libur. Polisi saat ini tengah menyelidiki seorang warga negara Indonesia di Filipina yang diduga membawa senjata dan sempat berada di Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tim dari Badan Intelijen dan Bareskrim telah dikirim ke Filipina untuk melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dan membawa pelaku ke Jakarta. Jalur Filipina yang berbatasan dengan Indonesia kerap dimanfaatkan pelaku menyelundupkan narkoba dan senjata api. Dua narapidana di Lembaga Permasyarakatan Merauke, Papua Selatan melarikan diri dengan melompati tembok menggunakan selimut dan potongan kayu. Kedua napi ini memanfaatkan kesempatan setelah mereka merayakan Natal bersama di lapas dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham. Mereka merupakan narapidana yang divonis penjara 16 tahun karena terlibat kasus pembunuhan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.